Beralih ke kabar lain pemirsa, polisi mengkonfirmasi bos rental mobil yang tewas dikeroyok di Pati, Jawa Tengah telah melaporkan kasus pelanggan yang melarikan mobilnya ke Polres Metro Jakarta Timur. Sebelum sampai di Pati, mobil sewaan lebih dulu terdeteksi ada di Banten, namun sudah berubah kepemilikannya. Kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas di Pati, Jawa Tengah terkonfirmasi. Awal permasalahannya telah dilaporkan ke Polres Jakarta Timur. Korban berinisial BH, yang pemilik rental mobil menjadi korban penipuan pelanggannya. Sebelum dilarikan ke Pati, mobil rental lebih dulu terdeteksi ada di Banten, namun sudah berubah kepemilikannya. Berusaha melakukan pengecekan posisi mobil melalui GPS yang dipasang. Nah, terdeteksi ada di Banten, ya, terdeteksi ada di Banten. Nah, namun mobil sudah berpindah tangan ke orang dan nomor polisinya pun sudah berganti. Kemudian pelapor kembali ke Jakarta ingin mempertanyakan lagi dengan terlapor, lalu memberikan somasi ke terlapor sebanyak 2 kali. Nah, somasi tidak ada jawaban. Kemudian pada tanggal 21 Februari tersebut, tahun 2024, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Timur. Prihatin dengan kasus ini, paguyuban jasa rental mobil dari berbagai daerah di Indonesia mengirim karangan bunga ke Mapolres Pati. Ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap apa yang terjadi pada rekan sesama pelaku usaha rental mobil, sekaligus dukungan kepada polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan maksud tujuan dari karangan bunga tersebut adalah untuk mensupport atau mendukung pihak Polresta Pati terkait dengan penegakan hukum atau menindak tegas oknum-oknum yang telah melakukan main hakim sendiri. Sejauh ini gimana Pak dengan penanganan dari kepolisian yang baru menetapkan 3 tersangka Pak? Tentunya proses hukum itu ada prosedurnya ya, jadi kita akan tetap kawal terus dan kami sangat mengapresiasi kinerja dari Kapolresta Pati. Warga desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, mengeroyok rombongan pemilik rental mobil dari Jakarta yang hendak mengambil mobil mereka yang dilarikan klien hingga sampai ke Pati, Jawa Tengah. 1 orang tewas, 3 lainnya harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo, Pati. Yang satu itu kurang kooperatif, ya mungkin masih trauma ketika dikeroyok itu sehingga diam. Kalau ditanya petugas menjawab, tapi kalau tidak diam. Tapi bagus. Pak ya. Mungkin ada sedikit Pak, mungkin dari kondisi luka-luka dan seperti apa? Bisa secara umum aja Pak mungkin. Secara umum kondisinya baik. Satreskrim Polresta Pati menetapkan 3 warga desa Sumber Soko Sukolilo sebagai tersangka pengeroyokan yang terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta dan Pati, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Lantas apa perkembangan terkini penyidikan dari kasus ini? Kita ke Mapolres Pati, Jawa Tengah. Di sana sudah ada Abdul Rohim. Namun juga ada Kabid Humas Polda Jawa Tengah bersama kami, Kombes Pol Satake Bayu di Semarang. Selamat siang, Mas Rohim dan Pak Bayu. Pak Bayu, kita akan dengarkan laporan langsung terlebih dahulu dari Mas Rohim ya Pak. Kita ke Mas Rohim terlebih dahulu. Silakan Mas Rohim dari Pati laporannya. Baik, Faris, Satreskrim Polresta Pati kembali menetapkan tersangka bos rental asal Jakarta di desa Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati. Tersangka keempat ini yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka adalah berinisial F, 37 tahun. Tersangka F ditetapkan sebagai tersangka dengan peran menendang korban luka Eza. Dengan ditetapkan ini juga ada 4 tersangka yang ditetapkan karena Polresta Pati atas kasus pengeroyokan rental di desa Sumber Soko. Sebelumnya EN 51 tahun, BC 37 tahun dan AG 34 tahun ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. EN 51 tahun berperan yang pertama kali itu dia dilakukannya adalah dan
BC juga sama, dia yang saja menguasai mobil dan juga menendang dari arah kiri. Bukannya adalah dia memukul dan melindas korban BH dengan menggunakan sepeda motor dan melawan korban luka SH. Sementara itu dari 3 korban lainnya yang saat ini masih diketahui tapi 2 korban sudah menjalani lalu makan izin sebelumnya sempat koma, sudah sadar, dan kemarin sudah menjalani lab. Karena 1 korban juga sudah melalui masa kritisnya dan saat ini menjalani pemulihan di RSUD. Baik. Rohim, terima kasih atas laporan Anda, dan kita akan menuju ke Bapak Kombes Pol Satake Bayu. Pak, tadi kan sudah dijelaskan sejumlah tersangka. Apakah ini sudah semuanya, Pak? Karena kalau kita lihat di video itu banyak, Pak, orang yang berada di dalam video tersebut yang melakukan pengeroyokan pada saat video yang menunjukkan ada mobil terbakar juga di situ. Apakah sudah semuanya nih, Pak? Jadi dari hasil penyelidikan kemarin dari Polres Pati bersama Polda melakukan upaya penangkapan 1 orang lagi yang tadi juga sudah disebutkan, pelakunya atas nama M, 37 tahun, warga Sukolilo. Jadi sekarang sudah bertambah 1 jadi 4 tersangkanya. Dan untuk yang lainnya kita sedang melakukan juga upaya-upaya pencarian. Memang kita sudah mengantongi beberapa nama para pelaku. Ini masih upaya untuk pengejaran dan melakukan penangkapan. Kalau sudah nanti ada penangkapan, akan kita tindak lanjuti dengan proses hukum. Kita kan mengetahui korban ini telah membuat laporan ke Polres Jakarta Timur. Namun ujung-ujungnya sang korban ini, sang pemilik rental mobil ini menjemput mobilnya sendiri gitu, Pak. Apakah tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian sebelumnya, Pak? Ya, jadi kita menghimbau sebenarnya kepada masyarakat apabila mengalami kejadian seperti ini agar menghubungi kepolisian terdekat sehingga bisa dibantu dalam upaya-upaya seperti kemarin itu, misalnya bantu mengambilkan ataupun berkoordinasi dengan pemilik mobil, apakah yang bersangkutan sudah pernah melapor atau tidak, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah kepolisian. Jangan seperti kemarin tidak melapor ke kepolisian, kemudian akhirnya kejadian seperti itu. Tapi walaupun demikian, namanya main hakim sendiri adalah melanggar aturan dan bisa diproses. Nah, ini kebetulan ada pelaku yang sedang kita cari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, Pak, kebetulan aksi main hakim sendiri itu memang kerap terjadi kah di Pati sana, Pak? Atau baru kali ini saja mungkin, Pak, yang booming gitu beritanya? Ya, untuk kejadian mungkin kalau yang sebelumnya kita belum mendatakan, tetapi ini karena terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya, yang kebetulan juga pemilik usaha rental, jadi cukup booming, sehingga kasus ini kita harus tindak lanjuti dengan sebaik-baiknya. Ya, betul. Kita lihat juga apakah di sini ada indikasi adanya sindikat, Pak, terkait pencurian mobil-mobil rental seperti ini, Pak? Ya, kalau hal itu kita masih melakukan upaya pendalaman tentang informasi kasus seperti itu. Apakah di daerah Sukolilo itu informasinya juga sebagai kampung penada, kemudian banyak pelaku-pelaku kejahatan di sana. Tapi ini masih didalami oleh pihak Polres maupun dari Polda. Berarti ada informasi nggak, Pak, mengapa mobil itu dilarikan ke Sukolilo? Atau mungkin di sana ada penadahnya, Pak? Bapak mendapatkan nggak informasi seperti itu, Pak? Nah, itu dari pihak kita sedang melakukan upaya pendalaman. Apakah di sana juga ada kasus-kasus lain seperti ini? Ya, baik, terima kasih Bapak Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Dan sebelumnya juga ada rekan kami Rohim dari Pati, Jawa Tengah. Selamat siang, Kang Rohim dan juga Pak Bayu. Selamat beraktivitas kembali.